Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Teng ngersane para kasepuhan, para ulama, para habaib ingkang kula hormati. Semoga yang subscribe channel Deka, sholawat 89 dapat rizki dari Allah yang tidak disangka-sangka datangnya. Amin ya robbal alamin. Saya itu jarang miyos kecuali kalah sepuh. Jadi yang ingin ngundang saya harus pernah sepuh. Baik itu nyata maupun ngaku-ngaku nih. Terus kalau Mas Nadif itu nyata karena Mas Nadif niku saking nasabe piyambak niku bin Mujib, terus gak ada Ibu Azizah binti Asnawi Raden. Tapi sakjane sepuh kula turunane Mbak Asnawi sepuh. Tapi pun ngalah nih, pun ngalah nih. Ngeten dados kula sangat pengenang kalian Mbak Nafek. 3 tahun sebelum wafat saya sering ditimbali diminta ngisi teng Mathalul Falak. Saya masih ingat betul ketika niku kula menolak karena unsur sopan. Sudah ada Mas Nadif, sudah ada guru-guru yang lain. Terus beliau ngendikan begini, "Hak, kowe ora dulure Kak Sahal tok ya dulurku." Saya masih ingat kalimat itu. Karena memang setahu saya buyut saya kandung namanya Sofia. Sofia itu mbaknya Mbak Badiah. Mbak Badiah itu ibunya Ki Sahal Mahfud. Sehingga setahu saya ya saya di sini itu karena keluarga Mbak Sahal dari Nyai Badiah. Akhirnya Mbak Nafek menunjukkan silsilah saya karena Mbak Sofia punya ibu namanya Hafsah. Hafsah punya abah namanya Maksum. Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Asnawi Sepuh punya ibu namanya Mbah Jiroh, Mbah Gudeg, terus binti nopo Mutamakin. Artinya kayak kula kalian Mbah Nafek ini sami-sami dzurriyyah sinten Mbah Mutamakin. Akhirnya kula purun mucal teng Matole, tapi disiasati kersane mboten sering, pokoke setahun pisan ping kalih kadang ngisi teng akhir sana niku nuwun kompromi. Di Masail saya ngajar usul fikih di Mahat Ali karena nggih nderaken Nek Rozin, nderaken utamanipun Bu Nyai Nafis. Kalau mriki nang badhe matur bahwa khazanah Islam, pilihan-pilihan ibadah kados Mbah Nafek niku kathah sanget. Kula nu mboten nate gadah kenangan kalian Mbah Nafek kecuali guyon. Teng putih mawon nggih guyon. Bapak kula nggih teng putih mawon guyon. Manhaj nggih dados ibadah. Serius nggih wonten manhaj. Kula gadah sekian bukti riwayat teng Ihya niku wonten riwayat inna min khiyari ummati kauman yathakuna jahran min saati rahmatillah. Nah, riwayat teng kitab Hilyatul Auliya ditambahi inna min khiyari ummati fi ma nabbani al malaul a'la kauman yathakuna jahran min saati rahmatillah. Termasuk umat-umat pilihane Allah iku umat sing nak guyu ku banter-banter. Mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Terus Mas Nazim nak guyu banter, senajan to ada di Menteri Agama. Saking syukure. Sause radido mutung perkara Menteri Agama niku kula teng putih-putih cerita. Termasuk teng ngarepe Pak Said Akil. Semua kita ini membantu Indonesia. Terus apa artinya Menteri Pertanian kalau petani tidak nanam nopo? Pangan. Artinya ketahanan pangan ini karena petani nandur pari nopo karena Menteri Pertanian. Karena petani nandur nopo? Keberlangsungan agama ini karena kiai gelem mulang apa karena Menteri Agama? Jadi justru berharap menteri itu kan menggantungkan agama pada menteri. Agama ini sudah jalan, bahkan sebelum ada negara ini agama sudah jalan. Artinya semua kita ini bantu keberlangsungan agama, tata pangan, juga Menteri Pertahanan. Orang tidak konflik itu karena Menteri Pertahanan apa nasib kon ngalah, kon ngempet. Kita tidak konflik karena nasihat leluhur kon ngalah kan apa ngempet wal kadzimin. Jadi kontribusi kultur pada negara ini luar biasa. Lalu kultur yang sudah ada ini oleh negara dimanage, ada menterinya, ada ketuanya. Tapi sebetulnya ini itu tidak mengalahkan jasa masyarakat. Nah, bila perlu diarani masyarakat. Artinya mulai riyen niku Nabi cara menanamkan kita itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi kita stabil karena kita punya mental wal afina anin nas nara cocok ngempet. Kita punya ketahanan pangan karena para petani nanam padi. Keberlangsungan agama karena yang alim gelem mulang. Saya contoh dipaksa kan sak jam setengah. Nah,
Kita terbiasa sudah melakukan kebaikan karena perintah Allah dan Rasul. Lalu negara modern bikin otoritas. Ini menteri agama, ini menteri pertahanan, menteri apa. Itu bawaan modern. Tapi kalau bawaan agama adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Terus, nah, pilihan-pilihan kados Banafek ceria itu. Banyak ulama dulu yang kalau tidak guyon, tidak rileks itu malu sama Allah. Kok koyok gak rido. Misalnya saya dikasih rumah Mas Nadif gratisan, dikai mangan, terus mangan mbek merengut. Kira-kira sing ngekeki mantel to. Kok koyok ora pati matur nuwun kan. Tapi nak manganku mbek seneng ning omah kita seneng. Sing ngekeki kan ya seneng. Lah orang gak Banafek itu guyon terus karena untuk menjadi khiyari ummati kata Rasulullah, untuk menjadi umat pilihanku, iku kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Jadi nak guyu banter-banter saking yakine rahmate Allah. Tapi wonten syarat kedua, waya beku nasirran min khaufi adzabi. Tapi nak bengi kudu nangis. Pas dhewean ning ngarepe pangeran. Coba ya saniki ning ngarepe wong akeh nangis bareng disangoni ning kamar guyu. Iku ora masalah secara sanad agak masalah niku. Niku secara sanad niku mboten nyindir-sindir biasa mawon. Terus jadi ada sekian manhaj ya. Kalau saya katakan teori kok mereka liberal, jadi kita arani manhaj. Jadi manhaj itu gimana nih rodo teori. Ada sekian manhaji, orang-orang soleh dulu jadi wali itu barokahnya senang. Nah caranya senang gimana? Satu pakai ilmu hakikat. Ilmu hakikat bahwa alam raya ini pun dikersakno pangeran pengeten iki. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Teori hakikat kedua adalah sifat Allah itu pasti mu'athirah. Sifat Allah itu pasti aktif. Kalau sifat Allah pasti aktif, pasti objeknya itu otomatis aktif. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Wa annahu lan satamne Allah Ta'ala iku adhaka, iku maringi iso guyu sapa Allah. Jadi donya mbok ruwet kaya apa, niku wong tetep iso guyu karena Allah kalau punya sifat pasti nafidzah. Misalnya Allah punya sifat ar-razzaq, mesti orang berstatus marzuk dapat rezeki. Makanya banyak ulama yang nggak suka mikir detail-detail. Saya termasuk kiai yang nggak suka mikir nasibnya Islam di Indonesia. Karena Allah mensifati dirinya al-hadi, penunjuk. Pasti ini aktif ila yaumil kiamat. Sebab itu wis ditinggal Nabi, ditinggal Wali Songo, ditinggal Basahal, ditinggal Badola, ditinggal Mbah Mutamakin. Agama tetap jalan. Sedangkan to sing mimpin nggih Mas Nadif kula bareng ngeten iki paham. Itu bukan karena hebatnya Mas Nadif, memang Allah Al-Hadi. Allah kalau Allah Al-Hadi pasti masyarakat menjadi Al-Mahdiyin yang mendapat petunjuk. Karena sifat Allah nafidzah, mu'athirah. Jadi rasa pikir teman-teman dunia. Sebab itu gak mikir itu kadang bagian dari cara jadi wali. Jadi nak sampean daftar wali di antara aturan itu dak tadbir, dak ninggale sira at-tadbir ngatur donya. Fama qoma bihi ghairu kala tukim bihi nafsad donya wis diurusi pangeran kira sama melo-melo. Akhirnya kata mantu dablek gitu mriki niki lha ini terus kendablekan Mas Nadif itu bagian dari pendaftaran wali ini karena tadi dak tadbir kon donya iki kenapa ngembarno. Saya gak ada cerita. Nah, Banafek termasuk yang sing mboten kersa mikir serius-serius. Angger kula ki guyon. Bapak kula Kiai Nur Salim muridipun Badolah. Niku guyon ngantos sampai kapundhut terus guyon. Umar bin Abdul Aziz badhe kapundhut terus guyon. Lha apa aku tangisi? Lah jenengan badhe mati. Lah memang nak mati memordi. Ila khairi madzhubin ilaih. Ke zat yang sebaik-baiknya zat untuk kita tuju yaitu Allah Arhamur Rahimin. Mbek kowe tambah ruwet. Jadi serilek itu lama dulu. Memang aku nak mati memordi. Coba kalau sampean mati itu kemana? Ke zat Allah. Allah itu siapa? Ar-Rahmanur Rahim, Arhamur Rahimin, Khairul Ghafirin. Semuanya yang terbaik. Jadi santai mau nomor bin Abdul Aziz sudah mati. Sampean mesti gak wani itu. Itu bagian dari kaifiyah muamalah sama Allah dengan cara yang elegan, yaitu ceria. Jadi pilihan Banafek seperti itu. Saya senang sekali sama beliau. Saya sering guyon. Tapi guyon yang karena min sa'atin apa? Min sa'ati rahmatin. Kalau terus akan wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu zat sing maringi guyu. Kita tahu sifat Allah itu pasti nafidzah, pasti mu'athirah. Sebab itu wong sumpah kaya apa? Kata jenengan kabeh saya yakin sing gak ada utang nggih kathah. Wae guyu ya tetep. Bahkan cerita diamuk bojone mbek kancane yo guyu. Padahal pas ning omah yo wedi tenan, tapi kok cerita kancane yo guyu. Wah mau piring dibuang seru ya.
Iku pas dibanting piringnya ya susah. Paling kejadiannya 5 menit. Cerita sampai kancane berjam-jam. Wah bojoku nek ngamuk jos. Piring dibuat terus hebat. Guyu, akeh diguyu mek susah. Terus sing sitok nambah yo, nak bojoku gak ngono. Nak mangkel minggat. Wah akhirnya guyon. Iku saking hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sekali punya sifat nafizah. Sehingga dirinya al-hadi, maka hidayat ini akan ada ila yaumil qiyamah. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mimpin sukses, sangat sukses. Itu banyak Sayyidina Ibnu Umar, Abdul bin Umar kalau jalan-jalan itu diprovokasi. Mbok abamu disuwun suksesi. Kersane kepemimpinan ini berjalan tanpa konflik karena ditunjuk oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pertama Abdul bin Umar itu mengabaikan itu, tapi lama-lama mereka mendesak dengan analogi begini. Analogi itu kias begini. Kalau ada penggembala kambing, kemudian kambingnya yang 100 itu di hutan atau di padang rumput, terus ditinggal gelanggang. Menurut pendapat Anda, penggembala ini dosa enggak? Karena yudhayu, karena menyia-nyiakan kambing-kambing itu. Oh ya, fa ummatu Muhammad a'zamu minal ghunam. Umatnya Muhammad itu lebih serius ketimbang urusan apa? Kambing. Kok enak Umar wis tuwa pe mati tinggal gelanggang, enggak diatur suksesinya. Usul itu ditawarkan ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sempat kepikiran, koyo iyo. Tapi lama-lama Umar bangkit ketika gerah. Oh enggak jadi. Saya tetap tidak mau mikir Islam seperti ini. Karena agama ini milik Allah. Wala yudai Allah khilafatahu wala dinahu wala kada wa kada. Allah tidak akan membiarkan agama ini. Terus bagian dari iman adalah wong kadang ora oleh mikir detail. Karena sifatnya Allah pasti aktif.